Kaisar Shizong, nama pribadi Wulu, adalah kaisar kelima dinasti Jin yang dipimpin Jurchen di Tiongkok. Memerintah dari tahun 1161 hingga 1189 dengan nama era Dading. Pemerintahan Kaisar Shizong adalah yang terpanjang dan paling stabil di antara kaisar dinasti Jin. Wulu adalah cucu Aguda, Kaisar Taizu, kaisar pendiri dinasti Jin. Ayahnya adalah Eliduo, putra ketiga Aguda dan seorang jenderal terkenal di awal dinasti Jin. Ketika Eliduo meninggal ketika Wulu baru berusia 12 tahun, Wulu tumbuh di bawah pengaruh ibunya, yang berasal dari keluarga bangsawan Balhae yang sinis dari Liaoyang. Sepeninggal suaminya, ibu Wulu lebih memilih menjadi biarawati daripada menikah lagi dengan salah satu kerabat suaminya, seperti adat Jurchen. Karena ibu dan kerabatnya, Wulu menerima pendidikan gaya Han Cina dan memperoleh pengetahuan yang baik tentang klasik Tiongkok. Wulu konon juga sangat dipengaruhi oleh istri yang dimilikinya sebelum menjadi kaisar. Dia berasal dari klan Wulinda. Ia menasehati Wulu untuk bersabar dan berpura-pura setia kepada sepupunya, Kaisar Digonai. Digonai mengagumi Lady Wulinda sehingga dia memanggilnya ke istananya pada tahun 1151, namun dia bunuh diri. Kematiannya mengakibatkan permusuhan mendalam antara Wulu dan Digonai. Pada tahun 1161, ketika Digonai menginvasi dinasti Song Selatan untuk menyatukan Tiongkok di bawah pemerintahan dinasti Jin, ia juga mengirim agen untuk membunuh banyak kerabatnya sendiri dan dengan demikian memperkuat kekuasaannya di dalam klan kekaisaran. Wulu, yang masuk dalam daftar sasaran, memulai pemberontakan melawan kaisar. Pemberontakan ini didukung oleh banyak perwira dan bangsawan Jurchen yang tidak puas dengan kebijakan sinisisasi budaya dan sentralisasi administratif Digonai, serta korban jiwa dalam petualangan kaisar di selatan. Perwira militer pertama yang mendukung pemberontakan adalah Wanyan Mouyan, kalah dalam pertempuran Caishi melawan dinasti Song dan dibunuh oleh perwiranya sendiri yang tidak puas. Wulu mampu menjadi kaisar baru tanpa harus berjuang melawan Digonai yang gelarnya diturunkan menjadi pangeran yang dari Hailing. Setelah naik tahta, Wulu, yang secara historis dikenal sebagai Kaisar Shizong, membatalkan rencana pendahulunya untuk menyerang dinasti Song Selatan, dan menghapuskan kebijakan sinisisasi dalam negerinya. Meskipun ia sendiri fasih dengan budaya Han Tiongkok, Kaisar Shizong berpikir bahwa kekuatan Jurchen terletak pada mempertahankan budaya mereka yang sederhana dan tulus, dan sering kali mengaitkan kekalahan Digonai dengan pengabaian budaya tersebut secara besar-besaran. Ia tidak menentang kebudayaan Tiongkok, faktanya, ia pernah mengklaim bahwa cara hidup Jurchen yang alami dan jujur, mirip dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang bijak Tiongkok kuno. Namun ia berpikir bahwa hanya membaca buku klasik Tiongkok tanpa mengutarakan gagasannya dalam praktiknya adalah kontraproduktif. Selama masa pemerintahan Kaisar Shizong, dia menyita sebagian besar tanah tak terpakai dan tanah yang telah dirampas oleh beberapa pemilik tanah besar Jurchen, dan mendistribusikannya kembali kepada pemukim Jurchen di Tiongkok Utara. Meski begitu, banyak warga Jurchen memilih untuk tidak menggarap lahan mereka, namun menyewakannya kepada petani Han Tiongkok, dan malah minum-minum. Kaisar mengkritik rakyatnya karena kehilangan semangat bela diri dan keterampilan militer, seperti memanah dan berkuda. Untuk memberikan contoh kepada rakyatnya, Kaisar Shizong menjadikan perburuan sebagai kegiatan tahunan kerajaan pada tahun 1162. Dan hingga tahun 1188 ia pergi berburu hampir setiap musim gugur dan musim dingin. Dia juga menikmati permainan panahan dan bola. Sebagai bagian dari promosi budaya Jurchen dan bahasa Jurchen, segera setelah naik tahta,
Kaisar Xizong memulai program menerjemahkan karya klasik Tiongkok ke dalam bahasa Jurchen. Sejarah klasik versi Jurchen adalah yang pertama diterbitkan. Pada akhir era Dading, banyak karya klasik Tiongkok lainnya tersedia di Jurchen. Pada awal masa pemerintahannya, Kaisar Xizong memilih 3.000 pria Jurchen untuk mempelajari bahasa Jurchen. Pada tahun 1173, negara mulai menawarkan gelar Jinshi di Jurchen, membuka akademi kekaisaran Jurchen di ibu kota dan sekolah-sekolah lokal di seluruh wilayah kekaisaran. Para sarjana modern berpendapat bahwa tujuan menawarkan ujian Jinshi di Jurchen lebih untuk mempromosikan beasiswa Jurchen daripada merekrut lebih banyak Jurchen untuk dinas negara. Karena sebagian besar pemegang gelar Jurchen Jinshi akhirnya bekerja sebagai guru bahasa Jurchen dan dari klasik Cina dalam terjemahan Jurchen. Kaisar Xizong mengharuskan, ketika berhadapan dengan penutur bahasa Jurchen, pejabat pemerintah harus merespons dalam bahasa Jurchen. Pada tahun 1174, bahkan para pengawal kekaisaran disuruh belajar bahasa Jurchen, dan tidak berbicara bahasa Cina. Pada tahun 1183, 1000 eksemplar klasik of filial piety edisi Jurchen dibagikan kepada mereka untuk membangun mereka. Keluarga Jurchen yang miskin di rumah tangga Batalion dan Kompi Rute Selatan, Daming dan Shandong, mencoba menjalani gaya hidup keluarga Jurchen yang kaya dan menghindari melakukan pekerjaan pertanian dengan menjual putri Jurchen mereka sendiri sebagai budak dan menyewakan tanah mereka kepada penyewahan. Keluarga Jurchen yang kaya berpesta, minum, dan mengenakan damas dan sutra. Sejarah Jin, Jinshi, mengatakan bahwa Kaisar Xizong dari Jin memperhatikan dan berusaha menghentikan hal-hal ini pada tahun 1181. Sebagai salah satu cara memulihkan tradisi Jurchen, Kaisar Xizong melarang pelayan dan budak mengenakan sutra, dan pada tahun 1188 ia melarang orang Jurchen pada umumnya mengenakan pakaian Han Tiongkok. Kaisar Xizong dan penerusnya, Kaisar Zhangzong, digambarkan sebagai penganut agama Buddha dan Taoisme. Pada tahun 1187, Kaisar Xizong mengundang Wang Chuyi, murid Wang Chongyang, untuk berkhotbah di istananya. Menurut beberapa sumber, murid Wang Chongyang lainnya, Qiu Chuji, juga diundang. Kaisar meminta kehadiran Wang Chuyi di ranjang kematiannya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.